Di sini sebelum membicarakan sifat urutan pada sistem bilangan real, jadi kita akan mulai membicarakan misalnya A kurang dari B atau A lebih dari B. Nah, ini adalah dasar yang harus kita pahami dulu bahwa pada sistem bilangan real di sana terdapat himpunan P. Himpunan P ini pada sistem bilangan real di sini. Nah, kemudian himpunan P itu memenuhi 3 sifat ini. Jadi yang pertama, pada himpunan tersebut itu berlaku sifat tertutup terhadap penjumlahan, artinya setiap 2 anggota dijumlahkan itu hasilnya tetap ada di P, kemudian setiap 2 anggota dari P jika kita kalikan itu hasilnya juga masih merupakan anggota P, itu sifat kedua. Kemudian sifat ketiganya adalah untuk setiap bilangan untuk setiap A, anggota sistem bilangan real itu pasti berlaku tepat satu di antara pernyataan yang di sini. Jadi antara A itu anggotanya dari P atau inversnya dari A yang anggota dari P atau A pasti nol. Jadi pada setiap bilangan real pasti berlaku di antara satu di antara ketiga sifat ini. Atau ini lebih dikenal dengan sifat trikotomi ya. Nah, kemudian P yang memenuhi ketiga sifat ini kemudian dikenal sebagai himpunan bilangan real positif. Nah, dari sini kemudian kita sepakati ada beberapa istilah atau penulisan di sini. Jika A anggotanya P, maka kita bisa tulis sebagai A lebih dari 0 di sini. Nah, kemudian dikatakan A anggota bilangan real positif jika anggotanya P tadi ya. Jika inversnya A yang anggota P, jadi inversnya dari A itu yang ada di P, nah maka A itu sendiri bisa ditulis A kurang dari 0 dan A ini adalah bilangan real negatif. Kemudian jika A itu ternyata anggotanya P atau singleton 0, artinya dia ada di P atau dia 0 ya. Nah, itu bisa ditulis A lebih dari sama dengan 0, kemudian kita kenal sebagai bilangan real non-negatif. Demikian pula sebaliknya, jika inversnya yang ada di P atau inversnya A itu 0, nah maka bisa kita tulis kurang dari sama dengan 0 seperti ini dan kita kenal sebagai bilangan real non-positif di sini. Nah, ini adalah dasar yang akan kita gunakan untuk menunjukkan beberapa teorema yang berlaku pada bilangan real yang ada kaitannya dengan himpunan P tadi ya, sifat urutan. Sebelum itu juga harus dikenal terkait ini ya, dua definisi terkait apa itu lebih besar dan lebih kecil, karena di sini kita akan bicara urutan. Jadi di sini A min B, A min B ya, atau A ditambah dengan inverse dari B, itu apabila ini anggotanya P, maka kita katakan bahwa A itu lebih besar daripada B. Dan kita bisa menuliskannya sebagai ini tandanya ya, A lebih besar B di sini. Atau dalam hal ini berarti dikatakan B lebih kecil daripada A. Nah, kemudian di kasus kedua adalah jika A ditambah dengan inversenya B, ini anggotanya P atau singleton 0, artinya dia di sini P gabungan singleton 0 ya, himpunan bilangan positif dan juga termasuk 0 di sini, maka kita katakan A itu lebih besar atau sama dengan B. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkannya seperti ini, menuliskannya sebagai A lebih besar sama dengan B. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa jika kita punya A lebih besar dari B, nah di sini artinya A min B anggotanya P. Kemudian jika kita punya di sini jika A lebih besar sama dengan B, maka di sini artinya adalah A min B anggota P digabung dengan singleton 0 di sini. Kemudian ini akan kita jadikan dasar untuk membuktikan beberapa teorema terkait sifat urutan. Di sini misalnya yang pertama ini yang cukup sederhana. Jika kita punya A, B, C, jadi 3 bilangan itu ada di sistem bilangan real, kemudian A itu lebih dari B dan B lebih dari C. Nah, jika berlaku demikian maka kita peroleh A lebih dari C. Nah, kemudian juga antara dua bilangan A dan B itu tepat berlaku
yang pertama itu adalah A lebih dari B, atau A itu sama dengan B, atau kemungkinan ketiga adalah A kurang dari B. Kemudian yang ketiga, jika sampai terjadi di sini A lebih dari sama dengan B sekaligus A kurang dari sama dengan B, jadi lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, maka dipastikan A adalah sama dengan B di sini ya. Kita akan coba membuktikan teorema yang pertama di sini. Yang pertama diketahui bahwa A, B, dan C itu anggota sistem bilangan real. Kemudian tadi diketahui pula bahwa A itu lebih besar daripada B. Jadi karena A lebih besar daripada B, maka menurut definisi kita miliki bahwa ini artinya A min B itu anggotanya P tadi ya. Demikian pula karena di sana kita juga punya bahwa B ini lebih besar daripada C, maka kita punya bahwa B min C ya di sini, B dikurangi C di sini anggotanya dari P. Jadi kita punya dua buah bilangan ini ada di P. Nah, maka sifat pada P itu aksiomanya dia tertutup terhadap penjumlahan ya. Nah, di sini dari dua ini diperoleh bahwa ketika keduanya dijumlahkan, A dikurangi B ditambah dengan B dikurangi C, ini juga dijamin anggotanya P karena tertutup terhadap penjumlahan P tadi ya. Sehingga kita peroleh di sini bahwa A min B ini ditambah dengan B ya, ditambah dengan B dikurangi dengan C, ini bisa kita tulis sebagai A, ini ya, ditambah dengan, ini menjadi 0 ya, 0 dikurangi dengan C, nah ini karena inverse dari B ditambah B ya, ini adalah definisi dari elemen inverse dalam sistem bilangan real. Nah, kemudian A ditambah 0 itu hasilnya adalah A karena ini elemen netral ya. Ini menjadi A, jadi A min C di sini. Elemen netral. Atau 0 adalah elemen netral ya. Nah, jadi ini kita punya A min B ditambah dengan B dikurangi dengan C itu yang hasilnya A min C ini berlaku A min C di sini adalah anggotanya P. Nah, karena ini tadi, ini ternyata sama dengan A min C ya. Jadi, kalau A min C anggotanya P, nah ini artinya kita bisa menuliskan sebagai A itu lebih besar daripada C. Kemudian untuk bukti yang kedua bahwa berlaku tepat satu antara A lebih dari B, A sama dengan B, atau A kurang dari B ya di sana. Ini untuk bukti yang kedua. Teorema yang bagian kedua di sini, khususnya di sini A, B anggota dari R. Nah, jadi C-nya di sini memang tidak muncul untuk yang poin kedua ya. Jadi di sini kita miliki bahwa A, B itu anggotanya R. Nah, maka kita bisa memperoleh bahwa A ditambah dengan inverse-nya B ini juga anggotanya dari R karena sifat tertutup itu ya. Nah, kemudian karena A min B anggota dari R, maka menurut sifat trikotomi atau menurut trikotomi properti yang kita punya ya. Menurut sifat trikotomi, nah ini diperoleh tadi ya berlaku tepat satu di antara tiga ya. Jadi di sini A min B itu yang anggotanya P atau inverse-nya yang anggotanya P, berarti begini. Nah, atau A min B ini adalah 0. Nah, dari sini bisa kita peroleh, nah sehingga ini bisa kita turunkan satu persatu ya dari sini. Nah, jika ini A min B anggota dari P, maka berarti A di sini lebih besar daripada B di sini ya. Nah, ini artinya A lebih besar dari B. Nah, di sini atau kita miliki jika inverse-nya itu yang anggota P, maka di sini berarti A itu kurang dari B. Nah, kemudian atau nah, jika A min B ini sama dengan 0, maka ini berarti kita bisa peroleh bahwa di sini ya, ini berarti A sama dengan B. Nah, jadi kita miliki bukti yang kedua.
Kemudian untuk bukti yang ketiga bahwa jika A lebih besar sama dengan B dan B juga sekaligus lebih besar sama dengan A, maka bisa ditunjukkan bahwa di sini A itu sama dengan B ya. Ini untuk bukti ketiga kita punya di sini. Ini untuk bukti yang poin ketiga. Nah, kita punya di sini bahwa informasinya adalah diketahui A lebih besar sama dengan B dan sekaligus A kurang dari sama dengan B. Nah, kemudian yang akan kita tunjukkan adalah A ini sama dengan B. Jadi kita akan menggunakan bukti tak langsung di sini. Nah, berarti diandaikan A tidak sama dengan B. Nah, A tidak sama dengan B ini berarti ada dua kemungkinan. Karena menurut sifat trikotomi, antara dua bilangan itu berlaku ya. Dia A lebih dari B atau A kurang dari B atau A sama dengan B. Jadi jika poin yang sama dengannya tidak dipenuhi, maka di sini kita peroleh, nah pasti dari sifat trikotomi tinggal tersisa yang dua ya, A lebih dari B atau yang A kurang dari B. Nah kemudian teman-teman lihat bahwa A lebih dari B atau A kurang dari B ini adalah negasi atau dari sini. Nah, kita punya ini ya. Nah, ini dengan yang poin yang di sini rekan-rekan perhatikan bagaimana posisi kedua pernyataan ini. Ini saling negasi ya. Jadi kontradiksi ini jika rekan-rekan negasikan menjadi di sini yang dinegasikan menjadi A, negasinya kurang dari adalah negasinya lebih dari, ini kurang dari sama dengan B, kemudian dan. Nah, di sini A di sini adalah lebih dari sama dengan B. Jadi ini mereka saling kontradiksi ya. Nah, jadi kontradiksi dengan informasi yang kita punya. Dengan yang diketahui bahwa jadi seharusnya kita punya yang bagian bawah di sini ya. Jadi pengandaiannya kita ingkar. Atau pengandaiannya salah ya. Jadi pengandaian tersebut salah. Jadi pengandaian salah ya. Nah, yang benar atau berlaku atau seharusnya berlaku A sama dengan B di sini.